Suamiku cantik. Cantik. Nyonya Gu. Pakai apapun cantik. Tolong! Berhenti! Dasar tua bangka! Berani tipu aku pakai obat palsu. Kubunuh kau. Aduh, tolong nilai ini. Kau sendiri yang tak tahan sakit. Bilang obat kuatku tak manjur. Mana ada logika begitu? Kau cari mati. Kubunuh. Tolong. Berhenti. Gua bunuh. Bajingan. Apa ini? Tawa. Diam saja. Jangan mendekat. Aku sangat ketakutan. Waduh, hampir saja kau masih berani lari. Gua pukulin lu sampai mati. Aduh. Aduh. Tolong. Si kekar ini tak mau dengar alasan. Jika kau tak selamatkan pengemis tua ini, aku akan mati. Lotang, sekarang kau tak bisa lari lagi. Iya, betul. Aduh, bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Bicara apa-apaan? Nyala sana. Lihat nih, tinju gua. Tuan kuat. Orang tua ini salah apa? Biar saya yang tebus. Ternyata dia punya bakat tanpa raga sejak lahir. Gak apa-apa. Dasar goblok. Urusan gua. Pak Zhao salah paham tadi. Weh, serang bersama. Pokoknya berhenti. Lepaskan suamiku. Katanya menantu masuk itu sampah. Beneran sampah rupanya. Mau bebaskan? Bayar dulu. Uang sial. Uang bisa kau ambil, tapi jangan bilang bapakku sampah. Katanya kau latih kungfu sia 10 tahun. Sampai kalah melawan istri sendiri, gue kayak kakak. Dasar sampah. Kukira kau hebat. Nyatanya, Tampak mentereng. kelihatannya bagus, tapi isinya cuma sampah. Kami mau bantu, kok kasar begitu? Ikan emas bukan di kolam. Bertemu badai, jadi naga. Hei, tua bangka, jangan lari. Kau hancurin lapakku, mau kabur aja. Baik. Apu. Hui. Ikan emas bukan di kolam. Mungkinkah dia? Hormat pada pemimpin. Silakan bangun. Wah, Xiao Tuanzi, lama tak jumpa. Wah, besar sekali gayamu. Murid sungkem pada sesepuh. Hormat sesepuh agung. Suhu, rasanya bagaimana ayamnya? Enak sekali. Ada cerita menarik dari perjalananmu, Suhu. Pernah dengar Xiantian Wulozi? Hanya kabar angin, bela dirinya berkembang pesat, sehari setara 10 tahun. Tahu separuhnya saja, tak tahu lainnya. Cinta dalam tanpa celah. Meridian dan titik tubuhnya terbalik dari biasa. Fisik seperti ini, jika latih ilmu biasa, berarti melawan takdir. Lebih buruk dari orang biasa. Tapi dengan pelatihan khusus, hasilnya luar biasa. Tak sampai setengah, 2 minggu. Semua sesepuh dari sektumu pasti kalah melawannya. Orang berbakat begini, Suhu tolong segera bawa masuk. Sayang, aku terlambat datang. Entah dari mana dia belajar ilmu sembarangan dan aneh-aneh sampai merusak orang lain. Agar dia sukses. Dia harus benar-benar lupakan semua ilmu bela diri sebelumnya. Sayang sekali. Wah, kutaksir sesuatu. 10 tahun sudah cukup. Malam ini aku harus pergi ke janji di gunung.
Ayam panggangnya enak, cuma agak asin. Lain kali harap dikurangi. Murid mengerti. Pemimpin yang mulia, biasanya tak terima murid, sekarang mau wariskan ilmu. Jangan sampai ilmu ke orang lain. Adakan pertandingan. Pilih murid terbaik untuk beliau. Segera lakukan. Ayah, kabar baik. Pertandingan aliran gunung. Juara bisa jadi murid sesepuh tertinggi. Meski bukan juara pertama, cukup dapat peringkat baik, kita tetap punya peluang jadi sesepuh. Bahkan ketua pun menoleh. Benar. Ini ajang besar Mingshan. Mengharumkan keluarga Xia. Menantu tak berguna itu harus disingkirkan. Jangan sampai memalukan dan membebani kita. Tenang saja. Sudah kurapatkan dengan ayah. Sudah diputuskan. Ada apa memanggil kami mendadak? Ayah mertua. Duduklah. Kau menantu diambil, jangan duduk, berdiri saja. Keluarga Xia tak kenal aturan begitu. Aturanku sekarang, masalah menantu tak berguna berani mengatur tuan rumah. Pergi makan. Kalian keterlaluan. Ayah, atur mereka. Diam kalian semua. Dia yang panggil kalian. Ada pengumuman. Sun Jingyi, Ayah mertua. Xiao Yan, Ayah, Kalian berdua. Segera lakukan. Ayah mertua. kakak, jangan bicara seenaknya. Aku tak setuju. Diam! Sui Jing latih silat Xia belasan tahun. Kemampuanmu stagnan. Memalukan keluarga Xia, merugikan Xia Yan, jadi bahan ejekan. Tidak akan bercerai. Berani melawan? Seandainya. Mati pun takkan pisah dari Jie. Ayah mertua, apapun terjadi, takkan kutinggalkan Xia Yan. Jangan halangi keluarga Xia. Tidakkan ku bersetuju. Farah, aku mohon padamu. Beri kami kesempatan. Kini dan selamanya aku taat. Baik. Satu kesempatan terakhir. Dalam kompetisi ini, Sun Jing Yue gagal kalahkan Tao Ming. Kalian berpisah selamanya. Kabur. Memang kau sengaja. Jika tidak mau, pergi sekarang. Aku setuju. Sudah satu kata ya. Yandar. Kau sedang apa sih? Sabur. Kau bahkan tak bisa lawan kedua kakakku. Apalagi nasib bersama itu. Lebih baik kita kabur sekarang. Siander, tidak pergi. Tak boleh pergi. Lalu harus bagaimana? Siander, selama ini tak berdaya. Hanya kau yang selalu setia. Untuk diriku atau untukmu, usaha ini harus kujalani. Tapi, ayahku bilang, jika kau tak dapat dana, kita harus cerai. Percayalah, kita takkan terpisah. Kecuali aku tewas di ring. Jangan ngawur. Percaya, kita bersatu, tak ada yang bisa memisahkan kita.
Aish, aku terlalu bodoh mempercayai penipu penjual obat sampai keluar tengah malam. Mau kemana sih? Hehe, dasar kau ngapain di sini? Senior, 3 ketuk kepala bawah jembatan tengah malam. Sudah janji tunggu di bawah jembatan, sekarang mau ingkar. Hei, kelihatannya konyol, tapi ternyata cukup cerdik. Ya, kau ini. Senior, senior panggil aku mau ajarkan ilmu sakti. Hah? Benarkah? Karena kau bisa diajar, ini ada kitab untukmu. Ajarkan saya, senior. Bukan. Wah, tetap salah. Bim, masih salah. Hahaha. Pasti dia. Ini kan kain usang. Ilmu lingkaran hitam lahiran. Ilmu sakti kok di air terjun. Sesepuh, jangan-jangan salah. Tidak. Sesepuh, teman-teman. Tak segores pun. Jangan-jangan ini cuma tipuan. Omong kosong. Kenapa semakin lemah? Dulu saja lebih kuat. Aku juga tak tahu. Setelah latihan, rasanya banyak hal yang dulu kuingat kini hilang. Salah tukang tipu tua itu. Ya. Bagaimana kalau? Ayo kita buruan lari. Astaga, kan sudah sepakat. Sudah, aku tahu. Abaikan dulu. Aku masak makanan favoritmu, makan dulu baru latihan. Ayah. Nanti saat kau lupa semua gerakan kosong itu, baru kau paham hebatnya ilmu sakti si pengemis tua ini. Wah, ternyata bahkan menantu tak dihargai ada di sini. Artinya benar-benar kosong. Hormat, Elder Yue. Kompetisi ini ada 3 babak kompetisi. Bisa jadi murid elder tertinggi. Kesempatan emas. Semua. Berjuanglah. Semangat. Hari ini, tunjukkan yang terbaik. Siapa yang memalukanku di depan keluarga Zhang? Ini dari keluarga Xia. Baik. Selanjutnya, mulai ujian pertama. Di sini ada 10 busur kuat bernomor 110. Tiap busur 120 kaki, pemenang tarik terbanyak. Chen Min, keturunan Chen. Chen Ming tarik 4 busur. Terima kasih, Xia Erlong. Xia Erlong, keturunan Xia. Tarik busur. Xiao La Jiao. Lanjut. Baik. Ketapel 7 dan
Jeng siap. Jang buka ketapel nyata. Hebat luar biasa. Wah. Warga Zhang memang kuat, bisa buka 10 dan kemampuan luar biasa. Hormat. Hormat. Giliran. Maju saja. Yo! Xu Jingye menantu tak berguna keluarga Xia. Ikut-ikutan. Kami takkan biarkan. Menantu tak berguna begini. Giliran. Dibawa ke pertandingan memalukan. Sudah ku bilang jangan dibawa. Memalukan. Pekundang main ketapel peluru sungguhan. Kekasihnya menarik kue. Dia tersampah. Setidaknya masih sadar diri. Tidak tahu malu itu kelebihannya. Sama-sama. Peringkat 1, 2, 3. Sampah kawin masuk. Memang terkenal. Tak bisa menarik, masih berani ikut lomba. Ini acara hiburan dari keluarga wanita. Acara apa? Dasar tak berguna. Memang dasar sampah. Perjuangan kami untuk kehormatan keluarga dihancurkan oleh menantu tak berguna sepertimu. Performa bagus. Langsung unggul sejak awal. Tidak mau kalah dalam hal memalukan. Tetap kau yang jadi juara dalam hal memalukan. Hahaha. Jun, biasanya kau bisa handal 2 tugas. Kenapa hari ini begini? Aku sakit. Entah kenapa. Teknik perekat ini tak bisa kulihat. Hah? Rupanya manual dari orang tua tuh yang bermasalah. Cepat lupa justru baik. Lompati kolam dingin dengan ringan. Paling cepat menang. Airnya amat dingin. Mematikan. Waspadalah. Liu Jiao, Liu Sheng. Ayo bicara jujur. Chen Xiao Jiao. Tak bisa dengar. Lupakan Kiksi. Keluar. Turun gedung. Gula buah 6, 7. Zheng Peng. Selesai. 3 bintang. Bagus sekali. Ilmu dalam. Masa depan cerah. Hadap kanan. Aku lihat lagi. Jangan pamer menantu memalukanmu lagi. Muka aku pun dah merah malu tengok kau. Tuan Shinsui, kamu belum siap. Hampir tak selamat. Jinian, jangan pergi.
Kedua, selagi boleh bersamamu, 10 pun aku takut. Pergi juga. Bernie! Giliran berikut. Giliran berikut. Jinhing! Tolong, tolong. Ilmu naga harimau. Apa? Bagus, bagus. Ilmunya sudah otomatis melindungi dia. Jangan sentuh. Dia terjebak racun dingin di mata air bisa melukaimu. Mungkin dia juga. Jangan khawatir. Baik saja. Xinyan, kau menakutkanku. Tidak mungkin. Apa Hantan bermasalah? Bahaya. Apa dia berpura-pura selama ini? Bertahan meski terjebak di gurun. Tenaga dalamnya luar biasa. Tataku, reputasi keluarga Xia kau hancurkan? Orang luar, kenapa kamu tidak mati saja di tong tadi? Kan lebih bagus. Kabar baik, kau hampir diusir dari keluarga Xia. Kabar buruk, reputasi keluarga Xia semakin hancur. Pemenang babak ini adalah Zhang Peng. Hahaha, maafkan saya semua orang. Keluarga Zhang menang. Hahaha, pengen nyetir nih. Sayang bukan lomba loncat indah. Segera, kemenangan pasti untuknya. Terima kasih. Han Peng yang tadi itu tak menyentuhmu. Kenapa kau langsung nyelonong? Pada saat mula melompat, teknik ayah pun kau lupakan. Salah buku si tua penipu itu, Numta. Semua dalam genggaman pengemis tua ini. Dekat Pangeran Jin. Babak ketiga, ujian keterampilan tangan. Babak paling menentukan. Yang kalah dulu bisa bangkit di sini. Berbalik. Siapa menang? Keluarga Zhang juara. Mulai. Datang, jaga. Kamu duluan. Desa Liu maju menantang. Alamak, sial. Asun, kau tidak apa-apa. Yang berani mati. Maju saja. Siapa lagi? Sombong. Juga tantang. Hemat. Tuai. Anak kill. Tidak nyana kekuatan Zhang Peng sudah sejauh ini. Lemah banget.
Gimana kalau tim berikut serang bareng? Buru-buru main naga besar. Bukan. Di mana Sia Gaitian? Keluarga Sia masih punya laki-laki. Yuk, hampir lupa. Masih ada menantu tak berguna. Tunggu apa lagi? Cepat suruh dia naik. Keluarga Zhang libur. Kami sudah singkirkan si pemalas memalukan ini. Bukankah itu yang kau inginkan sejak dulu? Keluarga Asia tidak butuh perintahmu. Ayah mertua, aku yang pergi. Kami berdua tak bisa mengalahkannya. Apalagi kamu si menantu tak berguna. Kusarankan jangan pergi mencari maut. Hei, menantu tak berguna di pihakmu masih mau maju. Begini saja. Kalau kamu kalahkan saya, ku beri juara 1. Bagaimana? Hah? Ayah mertua. Pinjam. Hindari Zhang Feng kejam. Bukan tandingannya. Ini kesempatan terakhirku. Harus pergi. Keluarga kita sudah cukup malu. Cari mati. Tak kuhalangi. Terima. Jangan pergi. Si mata ikan. Aku pergi. Tuan Jin. Yuk! Si lemah berani muncul. Bawah. Damai saja. Kalau begitu. Ayo. Silakan. Ya! Zhang Peng, bebanmu sangat berat. Selesai. Jangan! Kena pukul segini, tewas atau cacat. Zhang Peng, Zhang Peng, Zhang Peng. Zhang Peng, sudah cukup. Aku baik-baik saja. Bicara. Dasar sampah. Tapi tahan pukulan. Jangan, jangan, jangan. Hancurkan dia. Cepat. Dasar kura-kura bandel, tahan pukul banget. Tahan pukulan percuma. Mau menang dengan lelahkan lawan, gerakan berantakan meski latihan lama, dasar kampungan. Tidak latihan apa? Lihat dia, sudah lupa semua yang pernah dipelajari. Bagaimana ini? Lupa semua. Lumayan juga. Aku harus serius sekarang. Akan kulihat seberapa kuat kau. Serang. Ah! Dasar tidak berguna. Kukira kau bisa menang. Tak apa.
Anakku, Papa, hebat. terima kasih ya. Rela demi orang tak guna ini. Sedih sampai begini. Kakak sampai terharu. Kamu yang cantik bersamanya. Sayang sekali. Asal kau mau, aku penghangat ranjangmu. Aku bisa abaikan si sampah ini. Gimana, Kak? Hangatkan ranjang ibuku. Iya. Fata, kita stop bertarung. Ayo menyerah, Jin Yuan. Menyerahlah. Kalau menyerah, ku bebaskan dia. Dasar pecundang. Menyerah bukan masalah. Memang sudah takdirmu. Si menantu tak berguna sok jadi tuan rumah, tapi kau juara dalam hal memalukan. Harga diri segalanya. Kau sampah yang selalu dihinakan. Kau memang sampah, tidak berguna. Kau sedih hanya untuk orang tak berguna. Kau tak mampu jaga wanita pujaanmu. Jika kau tidak juara pertama, kalian akan berpisah selamanya. Mie rebus. Mati pun takkan akui. Qin Ye. Hidup itu kesempatan. Aku mohon, ayo pergi dari sini. Bertahun-tahun korbanmu untukku. Sudah terlalu kau menderita. Sekarang aku Takkan mundur. Jangan, jangan. Ayo. Jangan. Tak mau kalah. Aku antar. Diam. Wah, kaget. Mantap. Gak mau kalah. Gak kenal. Iya. Tuan Jin, nyerahlah. Ku mohon. Tuan Jin. Nyerah atau enggak? bukan begitu. Saya. Jin Yun. Jin Yun. Jin Yun. Fan. Kimbang. 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 Hari ini. Dia. Meridiannya sudah kuhancurkan, dia tak bisa melawan lagi. Kakek, bangun kakek. Dia. Dua. Dia. Dia. Aduh, sedang bingung cara memutus 7 meridiannya. Malah sudah dikerjakan orang. Langit pembantuku. Ilmu tanpa celah putus lupakan semua ilmu lama, putus urat, sambung meridian baru. Saat meridian bersatu, sempurna. Teknik suci hari ini. Perampokan. Tidak mau kalah. Ayo bangun. Aku keras kepala. Umumkan. Pemenangnya adalah Yang Peng. Siksaan, siksaan, siksaan. Siapa bilang dia menang? Ya! Tidak. Wah, selesai. Madrid aman. Mantap. Aku oke. Sian Dear, tenang saja, istirahatlah. Sekarang giliranku. Ku bikin dia kapok. Ini masih siswi Jing yang lemah dulu. Kok dia bisa... Aku salah lihat. Dia bukan lemah.
Ternyata dia pendam kekuatannya. Api bocah sembunyi dalam. Hidup pria sejati. 3 pantang. Jangan ganggu negara. Jangan hina keluarga. Hari ini, Katanya tak apa. kau akan membayarnya. Kulupakan kau di dunia ini. Mulut besar. Kau pura-pura jago menginjakku. Aku pakai jurus 37 guruku. Ini andalannya Zhang Jiani. Tak tertahan, tangkis sama dengan mati. Mati kau. Kau gila. Hati-hati, Kak. Dasar kau, berani sakiti anakku. Kau berikutnya. Pula. Baik. Jurus hebat. Kuumumkan pemenang kompetisi ini. Kau berikutnya. Politik damai. Tunggu. Makan. Dia cuma menantu lelaki rendahan pemakan duit istri. Mau terima murid rendahan begini, sekolah Mingshen akan jadi bahan tertawaan. Gak bisa terima kekalahan, jangan ngaco. Wei Jin memang berdosa. Dia dan Xia menikah secara resmi dengan adat lengkap. Anak keluarga Xia takkan tak layak. Kamu berani di depan umum, ayah dan anak, menyergap menantuku, pikir kami tak ada bala. Kalian Zhang tak akui, Xia Gaitian ada. Dan Sui Jingye, kami berdoa. Hadapi kalian, ayah dan anak. Berani! Medan suci, bukan tempat main-main. Sui Jingye menantu, tak melanggar aturan sekte Lingshen. Kalau bocor, sangat memalukan. Aku Yue Hualin, sesepuh sekte Lingshan di dunia persilatan. Cukup terkenal. Sui Jingye, awak sudi menjadi murid saya. Hei, Black! Dasar bocah muda. Berani terima dia jadi murid? Tak takut kena petir dari langit, ke? Cepat ikut saya menyampaikan rasa terima kasih kepada sang sesepuh. Terima kasih, sesepuh. Tidak boleh. Belum menjadi murid resmi Paman Yi. Kalau diteruskan, budak bodoh ini akan sesuka hati angkat guru lain. Saya nak mengeluh pada siapa? Aku batalkan ujian. Jangan, nanti patah. Tidak boleh. Elder Jue, kau mau protes apa? Sui Jingyuan tadi tidak pakai jurus Xia. Semua orang pun nampak. Jurus Xia kalian. Kemampuannya aku tahu persis. Jurus tadi. Bukan anjing keluarga Xia. So apa? Tak ada aturan wajib pakai jurus Xia. Siapa yang profesional? Kemampuannya payah, terkenal sebagai sampah. Kekuatannya melesat, kami berdua tak mampu lawan. Semua tanda ini menunjukkan dia memang Belajar diam-diam ilmu setan. Benar, perilakunya mencurigakan. Saat bertanding, dia sengaja sembunyikan kekuatan. Menyusup ingin gulingkan kita. sesepuh, mohon penilaian. Pengkhianat yang belajar ilmu haram pantas dihukum mati. Tak kusembunyikan kekuatan. Mustahil aku mencuri ilmu hitam. Kalian berbohong. Pertarungan tadi, Sang Peng juga tak pakai jurus Zhang. Kalau begitu, Putra Zhang, dari siapa kau belajar ilmu hitam? Benar, kau rancang menyusup ke sekte terkenal. Murai,
Kalian sendiri. Sombong sekali. Sesepuh Jang. Sesepuh Jang. Ilmu Zhang Peng. Belajar dariku, aku juga tokoh jahat. Bangsat. Kepala keluarga Xia, perhatikan aku. Aku ini iblis. Hamba tidak berani. Kalau takut. Hari ini, aku yang memutuskan. Sadar. Hei, aku asing. Hapus ilmu silat. Tunduk. Klan Xia. Lindungi penjahat. Karena pertama, hukum ringan jika tidak bertobat. Seluruh keluarga diturunkan. Ditentukan dewa, siap dihukum. Lanjut, jangan korbankan seluruh keluarga Xia hanya demi Xu Jingye. Iya, ayah, jangan sampai melakukan itu. Tuan Jin hadir, jadi murid sesepuh. Jangan diam, cepat lakukan. Sesepuh Yue. Apa kamu mau melawanku? Sesepuh Jang, terpesona potensinya. Sayang bakat sehebat ini. Diberi peluang. Dirusak. Hai si penenang. Sujud jadi muridku. Cepat. Kamu mau mencuri muridku lagi? Ya pikir aku mudah ditindas, kau keterlaluan. Aku menolak. Anda. Sesepuh Bulan, aku sudah punya guru. Tak bisa jadi murid lagi. Tidak tahu diri. Mencari celaka. Aku pergi dulu. Jian, aku paham niatmu. Namun orang tua itu hanyalah seorang pengemis. Inilah peluang terbaik. Jangan keras kepala. Pria sejati. Harus teguh hati. Seperti kau milikku. Tidak akan ada wanita lain lagi. Aku punya guru. Apapun kedudukannya. Takkan berguru pada lain. Bagus. Anak ini langka, punya hati murni. Aku ikut kamu. Hanya ketua mampu, segera laporkan. Ada keluarga pewaris ilmu. Biarpun ajal sudah tiba, tiada lagi yang kuingini. Kau sudah mau mati, masih berlaga. Jiang Dingfeng, Jiang Peng. Tangkap penjahat ini berdua. Kuhargai jasamu. Indah. Meski bukan murid sesepuh Yue, takkan kubiarkan kau lolos. Ingatlah di atas ring. Bicara dengan tinju. Sesepuh Jiang. Silakan. Bayo! Sanji, kau ingat kau siapa? Ganggu muridku. Kau tak pantas. Kau mau mati. Harga turun. Dia kasar dan kurang pandai bicara. Mohon sesepuh ampunkan nyawanya. Dia mau mati. Tak bisa ditolak. Minggir semua. Hari ini aku. Bunuh bandit itu. Bagus sekali. Ah! Hadapi. Zhang Jing jagoan, tapi cuma bisa ganggu yang lemah. Ikut kapten dadakan. Bukankah itu diinginkan? Dasar bocah, belajar ilmu setan. Berani cakap besar di sini.
Kutunjukkan apa itu ilmu sejati. Tak ada panah. Jangan, jangan. Tuan Jin, kau tidak apa-apa. Jangan dekati. Tak apa. Kukira setelah pukulanku kau pasti celaka. Ternyata sesepuh gunung termasyur biasa saja. Bocah, hadapi pukulanku. Ya. Jinhing. Hormat menyambut pemimpin. Hormat menyambut pemimpin. Si lancang ini menghina aliran. Hari ini tak bunuh kau. Nodai leluhur. Bekerja. Ada sebabnya, pemimpin. Tolong paham. Sun Qingyi cepat bersujud minta ampun. Salahku apa? Kenapa aku harus minta maaf? Pemimpin, warga Xia dan dia jelas-jelas satu paket. Mau memberontak. Setelah diperiksa sekaligus. Atau, pemimpin, ini tak ada kaitan dengan tentara keluarga Xia. Fata, usir pembawa sial ini dari keluarga Xia. Dia bahayakan seluruh keluarga. Tidak apa. Kau salah guna kuasa masapmu. Suamiku tak bersalah. Kalian berdua ingin mati. Jauhkan dari keluarga Xia. Kakak, usir mereka berdua dari rumah. Pemimpin, pria itu cuma menantu rendahan, tak mewakili keluarga Xia. Kami ayah anak setia, tak kianat. Namanya siapa? Namanya siapa? Pengecut, aku tak mau punya kakak sepertimu. Keluargamu memang nekat mau mati. Hari ini, siapapun yang sentuh keluargaku harus langkahi mayatku dulu. Baik. Takkan kau dapat. Ayo. Berani ganggu muridku. Sudah minta izin, Bu. Ayang guru. Rupa-rupanya kau ni benda tua. Guru palsu seenaknya, pengemis bau dan kumal. Aku ni memang sekadar udang remuk telur busuk. Tapi sungguh, aku telah ajarkan jurus Wiji. Beberapa jurus dasar bocah sial. Sudah tua bangka, kau muncul juga. Dasar setan tua. Kau yang suruh orang bisukan Ningsiet. Berniat jahat ya. Kau sudah tahu juga. Aku si pengemis tua ini memang punya niat jahat. Mau apa kau denganku? Jangan gerak. Aku suka lihatmu jengkel padaku. Berani ekspresimu itu. Kakakmu. Kau mengaku. Pemimpin. Lau Luo sudah mengaku sendiri kejahatannya tak termaafkan. Komandan, segera tangkap. Mata pencuri ini pemimpin. Mohon keputusan penatua. Pada. Lepaskan. 2. Kong Dong Putaya. Ini siapa? Elders tertinggi Ming Shen. Wang Si Lauren. Sesepuh palsu. Ibu baik sekali. Aku mengerti. Maafkan aku. Mulai. Salam paman guru. Hormat leluhur. Hormat. Sesepuh tertinggi. Tuan besar datang. Tuan besar datang. Selamat tinggal. Kamu tak perlu anak nakal. Hormati sesepuh. Sesepuh tertinggi. Wah, kok tiba-tiba sudah gelap begini?
Lihatlah, sudah 8 jam mereka berlutut, kira-kira cukup ya? Bangun saja, bangun semua. Cepat pergi. Ternyata Guru Buyut sudah lama di sini, tapi kenapa? Tak kasih tahu identitasmu? Nyaris khianati guru dan leluhur. Aku cuma jadi terlalu asyik main begitu saja. Ditambah si bocah ini belum resmi jadi murid. Secara ketat sih, dia belum jadi muridku kok. Hah? Oh, jadi kau kan belum jadi guruku. Oh, oke, aku ngerti, haha. Sesepuh, kini saya tak punya guru. Boleh saya belajar pada Anda? Aduh, Sun Jingye, dasar bebal. Kau ngapain? Setiap hari kau bikin aku jengkel. Ih! Ayah, Paman guru, tak layak bagi saya. Iya, betul. senior Huangxi mau kau menirunya. Bersujudlah, kini resmi jadi murid. Kau lupa ya? Eko Allah. Oh, begitu rupanya. Murid, hormat guru. Dasar Shujing, kau memang lambat. Aku bangun saja. Terima kasih, Guru. Kamu ini dasarnya bodoh tapi lucu. Hei. Murid terpilih dari Mingshen. Simak, sesepuh Zhang ini. Murid bersedia dihukum, King Xuanzi. Kalian berdua dihukum karena menyalahgunakan kekuasaan. Merenung 10 tahun. Dilarang turun gunung. Patuh. Ayah dan anak berdua. Banyak dosa. Terus mengacau. Kalian berdua kuhuk. Budak keluarga Suiji 10 tahun. Berani ucapkan tidak. Kubuat kau babak belur. Down banget. Enggak. Ini sudah lumayan lah. Iya. Hari ini aku ada pengumuman. Faksi rakyat. Sesepuh tertinggi. Dipegang Suijingye. Kamu sih. Oh. Apa? Wah, Paman Buyut. Diam saja. Aku pengemis tua, tak suka formal. Penyusup. Bakat langka. Memang 1 dari 1.000.000. Ayo kemari. Luar biasa. Duduklah. Hei, jangan berdiri terpaku saja. Segera hormat sesepuh agung. Hormat berulang. Sesepuh agung. Yandara. Ayah mertua. Aduh, cepat bangun semuanya. Urusan sudah selesai. Bubarlah, bubarlah. Mohon Paman Buyut. Bersama Paman, kembali ke markas. Wah, kebetulan aku lapar. Ayam waktu itu enak ya, kan? Aku bilang. Aduh, kami benar-benar buta mata. Tolong bimbing kakak-kakakmu ini, kan kita satu keluarga, ya. Siapa bilang kita keluarga? Tapi ada yang bilang begitu. Kita berdua. Mau nikah. Nggak nyambung. Aduh, kami mengakui kesalahan. Bilang dong, aku salah. Beneran salah. Aduh, Dek, kamu panggil aku kakak. Aku panggil kamu kakek. Ayah, ayah, ayah. Tolong mohon bantuan untuk kami. Hahaha. Pindah ke istana belakang. Kamu tak malu? Aku masih punya. Malu nggak sih? Orang bijak tahu situasi. Hahaha, wek. Kita pergi. Wah, Jingyan, tidak.
Sesepuh tertinggi, tunggu kami, tunggu kami. Duduk di sini mulai sekarang. Duduk ikut aku. Ini semua berkat Jinghe. Mulai sekarang, keluarga Xia termasuk golongan teratas di dunia. Hahaha. Ayah, putrimu. Penilaianku bagus kan? Penilaianmu tepat. Ayah, Xiao Su belum pulang lebih dari 10 tahun sejak menikah. Ajak Xia Yan pulang kampung. Mohon izin ayah mertua. Ini semua salahku. Karena egois, lebih dari 10 tahun larang kau hubungi keluarga. Kakak, bawa Xia Yan segera minta maaf pada keluarga Xin. Terima kasih, ayah. Terima kasih, Kak. Hamba tak tahu kehadiran pasangan sesepuh. Mohon maaf tidak menyambut sesepuh. Kami datang untuk urusan pribadi tanpa pemberitahuan. Tak perlu sambutan meriah. Ramalan. Saya sediakan jamuan kecil di Kasturi Hall. Mohon kehadiran. Baiklah, izin bermalam. Kehormatan bagi kami. Luar biasa. Dengan restu sesepuh, keluarga Chen akan jadi nomor 1 di Jiangzhou. Hormat sesepuh. Ini sangat outer. Penuh misteri. Untuk apa dia datang? Apen. Baik saja. Kakak kedua. Waktu telah tiba. Setuju. Menjemput. Ku bilang tadi, putriku takkan menikah dengan playboy kaya seperti anak Chen, apalagi jadi selir. Tuan saya, guru besar sekte gunung terkenal cabang Jiangzhou, Chen. Di Jiangzhou, kami berkuasa. Jika tuan muda mau, mereka rela serahkan putrinya. Valian, jangan paksa kami. Paksa apa tuh? Kami dulu. Keluarga terhormat di Jiangzhou. Adikku ke Chen. Tidak mungkin. Siapa sanggup hantar anak lelakinya jadi menantu lelaki? Jangan bohong. Sekolah bela diri kalian pasti bangkrut. Di sini, 300 tahun perak. Nikahkan Suyi dengan tuan muda kami. Uang ini jadi milik kalian. Uang kotor, aku takkan pernah menikah. Kesabaranku habis. Cepat menyerah atau orang yang akan susah. Mau ancam siapa? Ya. Pak Jin. Abang kedua. Halo. 200.000. Ya, aku terlambat. Adik kedua. Par, syukurlah kau pulang. Kak. Lihat kusennya. Kalian pura-pura rukun. Cepat berikan piyama. Kalau tidak, Harbin, ini rumah siapa? Kalau ku bilang, tak nikah. Kamu menantu tak berguna. Diusir dari keluarga, ya. Berani bicara padaku. Benarkah itu kamu diusir keluarga Xia? Bobo, tenang saja. Biar Tuan Kim yang urus. Kau tak berhak nilai orang. Kamu nak apa? Jurus rahasia. Pasti salah satu kalian pernah di dunia persilatan. Silakan.
Mari ikuti aturan dunia persilatan. Ketiganya, tamuku keluarga Chen. Kalau kau menang lawan 3 orang tuh, aku terus pergi. Kalau kau kalah, Kau dinikahkan dengan tuan muda. uang masuk. Ke Amerika. Jangan, Pak. Mereka jarang terkalahkan di Jiangzhou. Jangan termakan jebakan. Baik, ku terima. Berarti kalian nanti menyesal. Siapa berani duluan? Tuan, selama ini aku tahu kabarmu. Jadi menantu reputasimu. Fata, Aku tidak menyalahkanmu. Dulu bakatmu kurang baik, karena itu kau jadi menantu. Pada akhirnya, kakak maafkan aku. tapi kakak, Aku bukan tandingan mereka. Apalagi kakak. Siapa di tangan saya sudah terpuruk begini. Biar aku yang menyelesaikan. Hei, tunggu dulu. Kakak kedua, musuh besar di depan. Kenapa kau lumpuhkan kakakmu? Ibu, dalam situasi begini tak sempat jelaskan pada kakak. Kau tak tahu sekuat apa tamu ahli Chen? Singkirkan kakak. Siapa bertarung? Ibu benar, kakak kedua. Mereka sangat kuat. Salah satunya pernah dilatih sesepuh Yue. Cepat bebaskan kakak, mungkin masih bisa menang. Bobo, Kakakmu sembunyikan perlakuan tidak adilmu di keluarga Xia dariku. Aku sudah tahu. Kau tak bisa melawan mereka. Bobo, biarkan Jin Yuan pergi, Bu. Tidak ada alasan. Jangan khawatir. kau bawa lebih banyak orang. Anak kurang ajar, tidak tahu diri. Hari ini gue bakal bantai habis-habisan. Kakak kedua. Nggak tahu diri. Satu pukulan aja nggak kuat. Cuma segini. Apa-apaan ini? Dia sangat kuat, tidak bisa melawan. Sudah kubilang, kalian semua sedang bersalah. Ingin cari mati. Aku kabulkan permintaanmu. Serang! 3 orang ini. Murid tak resmi sesepuh Yue ada di sini. Itu juara nomor 1 di Jiangzhou. Jangan khawatir, meski mereka bersatu. Bukan lawan Jingnya. Nggak mungkin. Udang ini nikah masuk. Aku kan tidak berguna. Kok dia bisa begitu hebat? Sudah. Hari ini aku mengalah. Siapa yang berani menunggu? Tuh! Tak cepat katakan. Pulang beritahu tuanmu. Malam ini, aku yang hadapi dia. Cepat pergi! Cepat! Diam-diam ternyata tidak tahu diri. Sun Jingyan itu masih berani mengganggu Tuan. Kalau berani datang, ku bunuh dia. Dia sangat kuat. Bertiga sekalipun kami tak bisa mengalahkannya. Kalau begitu, segera tambah pasukan dan tangkap dia. Apalagi istri Sun Jingjing. Waduh, ini. Sudah kuasai jurus Taisan Sekte Mingzhen. Didukung tetua Yahudi berani. Dia bisa apa padaku? Ayah dan anak bijak.
Kau sesepuh tertinggi sekte gunung terkenal? Benar, dia tidak bohong. Ternyata arwah leluhur kita sedang bikin pesta di surga. Berkat leluhur. Hampir malam. Ayo ke balai sidang. Sekalian tuntut Chen Songhe. Dukung pernikahan mereka. Ngobo. Fata, kembali ke posisi. Yender, tidak enak badan? Tiba-tiba. Mual sangat. Mau muntah? Cek dulu. Wah, bodoh. Kamu akan jadi ayah. Sungguh. Ya, jadi ayah. Aku jadi ayah. Sudah malam. Kita harus pergi ke jamuan. Tidak bisa, kamu sudah hamil sekarang. Istirahat saja di rumah. Biar aku saja. Ingat, bicara baik. Jangan berkelahi. Ingat ada anak. Sudah tahu. Hati-hati di jalan. Dan pulang saja kalian. Menyusul. Tapi, ayo masuk, dingin di luar. Kalian mau apa? Sumur kalian benar-benar angkuh sekali. Tuan kami akan menjadikan kalian pelajaran. Ikut kami sekarang. Wah, Tuan Li datang. Mari tahan. Tetap terhormat. Silakan masuk. Lapor. Kamu kesini untuk apa sih? Ku bilang tadi siang. Malam ini aku mau temui tuanmu. Dengar ya. Tuanku hari ini menjamu putri tertua di aula seks siang. Jangan cari masalah di sini. Waspadalah pada sesepuh tertinggi. Kuliti hidup-hidup. Kau ancam mengulitiku. Tak usah khawatir. Aku takkan bertindak gegabah. Baru tahu takut. Keluarga Chen bisa menghancurkanku. Semudah menghancurkan seekor semut. Hanya saja. Aku cari majikanmu bukan untuk bertengkar. Kamu benar-benar keras kepala. Ada tamu penting hari ini. Jangan masuk. Ngumpet. Kalau berani, mulai sekarang. Lihat akibatnya nanti. Tenang. Kata istriku, hari ini fokusnya bicara. Jangan berkelahi. Kemana? Tunggu. Kapan sesepuh tertinggi tiba, kita bisa bertemu orang sekaliber ini. Kita bisa bertemu orang penting ini. Benar, tak terbantahkan. Jika sesepuh datang, tak lama lagi Jiangzhou akan jadi wilayah mereka. Mari bekerja baik, agar kita dapat bagian kecil nanti. Siapa dia? Belum lihat, bukan dari Jiangzhou? Wajahnya asing. Kok dia keluar? Apa dia? Tuan muda. Dia betul-betul Sun Tianye. Berani kau sentuh kaisar? Sui Jingyan, kau tahu tempat duduk ini milik siapa? Tertulis di sini, Elder Agung. Ini hari besar. Hari besar. Kau sengaja cari gara-gara. Jangan sok jago, keluarga Chen tak takut padamu.
Aku datang untuk berdiplomasi. Tak layak bicara padaku. Aku mau temui ayahmu, Chen Songhe. Kurang ajar. Berani kau sebut nama elders langsung. Beraninya dia. Berani pura jadi elder dan sebut nama kepala keluarga Chen. Jelas cari gara-gara. Siapa dia? Berani lawan putra keluarga Chen? Putra keluarga Chen terkenal kejam di Jiangzhou. Aku tahu siapa dia. Dia orang Jiangzhou. Dia anak kedua yang dikirim jadi menantu di keluarga orang. Kenapa tidak sebut nama Chen Songhai? Tuanku dari sekte terkemuka, Daci Jiangzhou. Bahkan elder markas besar pun menghormatinya. Orang tak dikenal berani panggil namanya. Apalagi Chen Songhe. Zhang Jing dan Yui Huali dari sekte terkemuka. Atau calon penerus ketua sekte. Bisa sebut nama mereka. Menantu hina. Kurang ajar. No. Kasihan yang menerimanya ikut terkena. Sudah, diam kau. Keluarga yang melahirkanmu seperti ini benar-benar sial. Seluruh dunia. Selain mertua. Dan juga guru. Apa boleh sebut nama? Kau cari mati malah memudahkan. Kau melawan. Orang ini lancang jika keluarga Chen. Berani hina sesepuh sekte Mingxin. Sudah tak bisa ditolerir. Siapa tangkap dia? Keluarga Chen. Ganjaran besar. Aku yang tangkap dia. Ya! Ya! Sesepuh di belakang kita. Jangan khawatir. Mulai saja. Bantu aku tangkap dia. Tangkap pencuri. Kita bagi rata hasilnya. Come on. Tuan muda. Orang tiba. Kuakui kau punya keahlian. Tapi sekarang lawanmu aku, bawah. Menyingkir. Tebaklah. Siapa ini? Mau dia mati? Kau bilang, aku mau berunding. Lepaskan istriku sekarang. Sekarang kamu tahu takut ya? Tidak pura-pura lagi. Mau menyerah. Terlambat. Wanita itu ada di tanganku. Kamu bisa apa padaku? Lepaskan istriku sekarang. Jika tidak, aku habisi keluargamu. Wah, aku sangat takut. Suamimu mungkin hebat, tapi sekarang hanya bisa berteriak. Biar kau senang. Aku. Cari mati. Tuan muda. Tuan muda. Saudaraku. Yaner. Yaner, kau baik saja. Kamu sakit gigi. Sakitnya mana pergi? Pergi. Kau mau apa? Jangan bergerak. Ayahku pejabat tinggi sekte gunung terkenal. Ini karma burukmu. Tak mempan padaku. Keluarga Chen punya sesepuh tertinggi. Betul. Cuma nampak elder tertinggi. Dasar Ji. Kakak adikku masih mereka tangkap. Wah, kurang ajar.
Gila, tak cari tolong. Kau yang nakuti kami? Haha. Sekarang juga sujud di tanah. 3 kali sujud keras, panggil aku kakek, baru kulepaskan nyawamu. Sudah cari mati. Aku kabulkan. Di Jiangzhou, Master Chen Song He tiba. Ayahku datang. Ayahku datang. Mau bunuh aku, silakan. Kau pikir aku? Tak berani. Ayah, mau apa? Sampah? Fasihanilah. Aku penuhi. Kamu. Berani sakiti anakku di Jiangzhou. Siapa? Bunuh dia. Balas dendam, bunuh dia. Tenanglah, nak. Ayah akan balas dendam. Seharusnya hari bahagia. Tak mau ada darah di sini. Tapi kau lukai anak Chen Songhe. Hari kematianmu. Pelajaran apa lagi? Kau tahu dosa. Keras kepala sampai akhir. Nyaris mati masih arogan. Bunuh dia. Dendam. Diam. Kau tahu siapa dia? Siapapun ayahnya. Anak muda kena pukul macam tu, kau nak jadi pengecut kah? Bunuh dia. Bunuh dia. Diam kau. Keluarga Chen didukung sesepuh. Berani kau wakili sesepuh tertinggi. Jangan senyum. Sesepuh tertinggi tinggalkan kami. Inilah dia di depanmu. Sesepuh tertinggi Gunung Awan. Salam untuk sesepuh tertinggi. Berjuang demi semua. Anakmu menjadikan adikku selir. Kulara. Tak insaf, malah culik keluargaku. Chen Songhe, tahu dosamu. Anakku durhaka pada sesepuh. Ini salahku. Rupanya. Tak sadarkah kau di mana salahmu? Hamba bersalah. Tak ada niat buruk. Maaf atas kelancangan. Masih menantu tak guna. Kau masih tak merasa salah. Kalian selalu meremehkan orang biasa. Sekarang, anakmu hanya sesal salah pilih lawan. Tidak merasa kalau apa yang dia lakukan itu salah. Tak bangkit, tak pulang, mungkin keluargaku tertimpa musibah. Tapi di dunia, berapa yang bisa bangkit? Berapa yang pulang dengan jaya? Sekte Mingshan, titah petua aku, Chen Zhenxing, penuh dosa. Chen Songhe, langsung ke markas, diadili karena lalai. Dosa lalu, semua kasus akan ditindak. Keluarga Chen kini, Lingshan terkenal. Orang rendahan. Sangat lincah. Anak saya ditangkap sudah lama. Bagaimana keadaannya? Jangan-jangan Ersao mengancam Erji. Chen Zixi lama tak kembali, jangan bicara sembarangan. Nombor. Wah, kenapa? Jurusi dari kakek, aku tak bisa lancar. Sabar, nanti bisa juga. Ibu, apakah benar ibu mengecewakan ayah? Jangan ngawur. Bagaimana mungkin ibu tega hianati ayah? Berarti aku anak yang kalian temukan. Siapa yang kata bulan kita nih anak kutip? Paman-paman bilang aku bodoh, selalu gagal. Abaikan omongan mereka. Ibu sayang Yue yang polos. Ayah sangat hebat, aku sangat bodoh.
Ayahmu dulu lebih bodoh darimu. Mau dengar cerita ayah dulu? Dengar. Nak, jangan dengar. Kita takkan dengar cerita usang daripada ibumu. Ayo kita beli tang bulu. Mau? So, no. Ya, suatu hari kau akan mengerti. Tak ada yang lahir bodoh. Mereka hanya belum menemukan jalan.